Selain itu juga ada mobil barakuda, water cannon, dan ambulans yang berada di area lapas. Dan beberapa bangunan, fasilitas kaca atau jendela serta fasilitas lain di lapas rusak berat akibat kericuhan tersebut. Dari informasi yang ada di lapangan, sejauh ini tidak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas tersebut. Dan beberapa saksi juga mengatakan bahwa sempat terjebak di dalam lapas kurang lebih selama setengah jam. Salah satunya yaitu ada Ustadz Abdul Somad yang sempat tertahan di dalam lapas, di mana ia akan memberikan ceramah kepada para tahanan sebelum kerusuhan terjadi. Ia juga sempat menyatakan bahwa ketika ingin ceramah di dalam masjid lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan. Dan pemirsa, kita lihat saat ini kondisi di lapas narkotika Muara Beliti. Ini kaca hancur itu dan fasilitas lainnya terlihat berantakan begitu akibat kerusuhan. Dan ini juga adalah salah satu ruangan yang ada di dalam lapas yang juga rusak serta berantakan pasca kerusuhan. Dan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi, beberapa petugas diinformasikan berhasil memukul mundur para tahanan dan kerusuhan berhasil diredam. Namun saat ini kepolisian juga masih terus berjaga di area lapas. Dan tidak ada tahanan yang kabur dari peristiwa kerusuhan ini. Sementara itu Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta ini juga menyampaikan bahwa tidak ada petugas ataupun warga yang disandra akibat kerusuhan tersebut. Kita lihat tidak hanya satu ruangan, pemirsa, ini beberapa ruangan yang ada di Lapas Muara Beliti di Provinsi Sumatera Selatan. Ini hancur berantakan akibat kerusuhan antar para tahanan lapas yang hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pasti dari kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti ini. Dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, ratusan warga binaan yang ada di dalam ini mengamuk, melakukan aksi lempar batu dan merusak sejumlah ruangan yang ada di dalam lapas. Dan belum diketahui pasti dan belum ada pernyataan resmi juga dari pihak berwenang mengenai kronologi serta penyebab di balik terjadinya kerusuhan ini. Dan ratusan polisi juga diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan atau siaga di area lapas. Dan kita akan bergabung dengan rekan Sudirman yang ada di lokasi. Rekan Sudirman, Anda dapat mendengar suara saya? Baik, rekan Sudirman. Iya Mbak. Baik, rekan Sudirman, mungkin Anda bisa menjelaskan atau melaporkan bagaimana situasi di lapas saat ini?
Untuk saat ini situasi di Lapas Narkotika Musirawas kelas 2A Kabupaten Musirawas saat ini posisinya sudah mulai kondusif. Saat ini situasi para tahanan sudah membersihkan lapas yang tadi habis dirusak oleh para napi yang memprotes adanya kata mereka adanya pungli yang terjadi di lapas ini, sehingga mereka memprotes kepada petugas lapas dan melakukan aksi dengan cara merusak semua fasilitas yang ada di lapas ini. Ada satu blok lapas yang terlibat tadi sekitar ratusan napi. Namun saat ini situasinya sudah kondusif karena kepolisian gabungan dari polisi Polres Musirawas, polisi Polres dari Polres Lubuk Linggau dan juga Satuan Brimob bergabung mengamankan para pelaku. Baik Sudirman, mungkin Anda bisa membalikan kamera Anda. Kami ingin melihat bagaimana situasi yang ada di lapas saat ini sambil Anda menjelaskan bagaimana situasinya di sana. Kalau untuk penyebab sendiri, apakah sudah ada keterangan dari pihak terkait untuk penyebab kerusuhan sendiri? Kalau keterangan dari Bapak Kalapas tadi, dia menyebutkan kalau awal mulanya itu kejadian aksi ini dimulai sejak malam tadi. Namun puncaknya saat yang pagi tadi ketika petugas hendak melakukan razia. Nah, ada napi di ada satu blok yang akan dilakukan razia, tiba-tiba melakukan aksi demo dan merusak semua fasilitas yang ada di lapas. Apakah Anda mengetahui siapa napi yang mengamuk dan mendemo razia ini? Karena jumlahnya ratusan ya tentu tidak dapat diketahui. Tadi ada puluhan napi yang diamankan oleh petugas kepolisian. Baik, lalu apakah ada tahanan yang kabur juga pada saat kerusuhan ini? Berdasarkan keterangan dari kepolisian, untuk saat ini tidak ada tahanan yang kabur. Situasi di sini kondusif, Mbak. Sudah kondusif. Baik, lalu apakah ada yang terluka, rekan Sudirman? Kalau yang terluka tidak ada, namun ada yang pingsan. Tidak diketahui apa penyebab dia pingsan. Ada 3 orang tadi, 2 laki-laki, 1 perempuan, Mbak. Baik, lalu apa yang memicu napi ini mengamuk pada saat razia? Apakah ada informasi mengenai hal ini? Apa, Mbak? Boleh diulangi, Mbak? Apa yang memicu, tadi Anda katakan bahwa ada salah satu narapidana yang mengamuk saat razia. Apa yang memicu narapidana ini mengamuk? Apakah sudah ada konfirmasi atau informasi mengenai hal ini? Kalau informasi dari narapidana, Mbak ya, narapidana sempat diwawancarain tadi, mereka itu kesal, Mbak. Mereka itu kesal, di lapas ini sering terjadi razia dan juga sering terjadi pungli. Sehingga mereka marah dan melakukan aksi seperti ini, Mbak. Baik, lalu saat ini apa fokus yang sedang dilakukan di dalam lapas sendiri pasca kejadian? Apa saat ini fokus yang tengah dilakukan oleh petugas, baik itu dari pihak lapas maupun kepolisian pasca kerusuhan? Saat ini pihak lapas sedang mendata para napi yang ada di dalam, dan pihak kepolisian tadi sudah dibantu pihak Brimob terus melakukan penjagaan. Dan situasi saat ini sudah kondusif. Para napi sudah dimasukkan ke blok-blok masing-masing, Mbak. Baik, apakah ada polisi atau pihak lapas yang mungkin bisa untuk kita ajak berbicara atau wawancara mengenai kerusuhan ini? Oke, Mbak, ada, Mbak. Ini Bapak Kapolres Musirawas, ada Bapak AKBP Kapolres Musirawas ya? Agung. Pak, izin Pak, boleh wawancara sebentar, Pak? Mana, Mas? Ini dari Ainis, Pak. Lab langsung, Pak. Ini Bapak Kapolres, Mbak. Baik, Pak Kapolres, terima kasih Anda bergabung Pak bersama iNews dengan saya Zilah di studio. Ya. Pak, bagaimana kondisi saat ini Pak di lapas, apa yang memicu napi ini mengamuk pada saat razia? Kami laporkan Pak, kejadian hari ini pada pukul 9.45
terjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lapas. Dalam ini Kalapas beserta anggota melaksanakan kegiatan razia terhadap sel-sel, blok sel, didapati adanya handphone. Dari situlah muncul ketidakpuasan dari napi bahwa diadakan razia handphone. Jadi terjadi kerusuhan di blok sebelah sehingga memancing semuanya menjadi kerusuhan. Kemudian dari pihak lapas menghubungi kami, Polres Musirawas, untuk melakukan sterilisasi terhadap lapas narkotika ini. Kemudian kami mohon bantuan juga dari Polres sebelah, Polres Lubuk Linggau, kemudian Dandim Lubuk Linggau dan Brimob Papilon B Polda Sumsel. Sehingga pada pukul 11.00 untuk lapas sudah bisa kita kendalikan. Jadi terkait dengan adanya informasi adanya petugas yang disandra, kami sampaikan pada siang hari ini bahwa tidak ada anggota dari lapas yang disandra. Kemudian sampai saat ini kondisi sudah mulai kondusif, steril. Untuk para napi sudah dimasukkan kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pagi tadi dan melakukan olah TKP, kemudian memperbaiki sarana-prasarana yang ada dengan Kalapas. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Untuk kondisi saat ini sudah mulai kondusif dan aktivitas sudah mulai berjalan dengan baik. Untuk lapas-lapas sudah kembali ke bloknya masing-masing. Demikian Pak. Baik, lalu apa Pak yang memicu mereka ribut ini Pak? Pemicunya adalah adanya razia yang dilakukan razia rutin yang dilakukan oleh Kalapas beserta anggotanya terhadap handphone yang masih dipegang oleh para napi. Itu yang memicu awalnya. Terjadi ketidakpuasan. Baik, Nanti kalau terkait dengan kejadian ini, kami dari pihak Polres akan melakukan penyelidikan lebih lanjut Pak, supaya jelas pengusakan yang terjadi di sini. Demikian Pak. baik, lalu untuk tahanan kabur, apakah ada tahanan yang kabur memanfaatkan situasi ini Pak? Sampai dengan saat ini tidak terdapat tahanan yang kabur Pak, dan semuanya sudah kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Tadi Kalapas sudah menyampaikan tidak ada tahanan yang kabur dan semuanya sudah kondusif, sudah kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Untuk aktivitas sudah berjalan seperti semula untuk kehidupan di dalam lapasnya. Demikian Pak. Baik, Pak, tadi kami mendapatkan informasi bahwa salah satu pemicunya mereka protes terkait adanya razia ini karena banyaknya pungli. Apakah benar Pak di sana banyak pungli? Nah nanti mungkin bisa disampaikan ke Kalapas Pak. Kemudian kami didampingi oleh Kalapas. Baik, baik Pak. Bagaimana dengan aksi pungli? Ini Pak Heru ya, Pak Heru dari pihak lapas betul Pak? Siap. Ya. Baik, Pak Heru tadi. Sebagai Kalapasnya di sini Ibu. Baik, ada informasi mengenai napi yang protes katanya banyak razia dan pungli. Apakah benar Pak di sana banyak pungli? Kalau bilang banyak razia, sesuai dengan SOP kami melakukan razia secara detail dan setiap saat kami melakukan razia. Dan malam tadi kami melakukan razia di Blok Bangau dan kami dapatkan sebanyak 54 handphone. Kemudian pagi tadi saya adakan apel, saya adakan pengarahan kepada pegawai untuk menyentuh hati pegawai supaya kita sama-sama melaksanakan pembersihan di lapas, terutama mengenai masalah handphone. Sesudah kita melakukan apel, saya pimpin langsung, saya melakukan razia di Blok Angsa. Kami di Blok Angsa, sebagian lagi tadi di Blok Bangau, yang mana dipimpin langsung oleh KPLP. Setelah beberapa saat KPLP selesai melakukan razia, KPLP tadi memerintahkan untuk bersih-bersih di Blok Bangau. Setelah melakukan bersih, mereka berkumpul, mereka berteriak, mereka tidak terima oleh dalam perlakuan razia kami. Karena kami melakukan razia. Demikian. Oke, baik. Lalu seberapa sering memangnya Pak razia ini dilakukan? Razia kami lakukan minimal seminggu, minimal lebih apabila ada informasi di dalam barang-barang terlarang seperti handphone atau narkoba. Demikian. Baik, berarti kami konfirmasi bukan razia narkoba ya Pak ya, tapi razia ponsel, razia handphone ya Pak ya? Semuanya kita akan razia, bukan hanya handphone aja.
Jadi bisa kalau dapat narkoba kita ambil narkobanya, apa yang ada dilarang kita ambil di dalam. Baik, lalu terhadap salah satu napi ini apakah terbukti ia menyimpan handphone di dalam Siap, gimana? selnya? Lalu apakah terbukti bahwa salah satu napi yang protes sering banyaknya razia, ini apakah ia terbukti menyimpan ponsel? Kalau mereka protes berarti mereka mau bawa handphone, itu aja. Kalau mereka tidak bawa handphone, mereka tidak akan protes. Kalau saya itu aja. Dan mereka hak mereka di dalam ini sudah kami penuhi. Kami sudah ada 24 unit handphone untuk melakukan komunikasi bagi warga binaan setiap hari. Dan itu kami data secara sipeldik, ada data kami. Hingga hari ini 13.691 orang pengguna jasa layanan handphone semenjak saya tugas di sini. Per kemarin 427 orang yang melaksanakan layanan handphone gratis dan berbayar. Terima kasih. Baik, berarti tidak ada pungli, memang razia sesuai dengan standar yang dilakukan begitu ya Pak ya, sesuai dengan prosedur. Panjang spontannya tidak ada. Karena apa? Mereka menuntut tidak boleh dilakukan razia, salah juga. Karena kami sudah penuhi hak mereka. Hak untuk nelpon sudah kami penuhi. Sudah 24 unit kami penuhi setiap hari. Dan mereka protes pun tidak bisa karena kami masukkan ke aplikasi. Setiap hari ada, siapa telepon pun ada. Terdaftar di aplikasi kami. Dan bisa dibuka nanti aplikasinya. Siapa-siapa yang melaksanakan penelpon setiap hari. Demikian, terima kasih. Baik, lalu apa yang akan terjadi dengan napi yang protes ini Pak? Apakah akan ada sel khusus atau hukuman tertentu? Nanti akan kami koneksi dengan pihak Polres, dengan pihak Kajari, dan lain sebagainya. Bagaimana langkah selanjutnya? Di sini ada pengerusakan. Nah, jadi kami langkah pertama nanti kami akan menunggu dari pihak atas kami dari Dijen Pemasyarakatan dan dari Kanwil untuk melakukan rembukan dulu. Nah, nanti kita akan panggil warga binaannya apa permasalahan tadi pagi yang mereka permasalahkan. Karena sepanjang 10 tahun saya melakukan razia. Apa masalah yang tidak mereka suka, itu aja. Baik, apakah protes-protes mengenai razia ini sering terjadi Pak di lapas Bapak ini? Tolong ulangi lagi. Apakah protes-protes terhadap razia ini sebelumnya sempat terjadi juga apa baru kali ini mereka protes sebegininya? Yang baru kali ini. Jadi mereka baru kali ini mereka sebegitu marahnya begitu ya, sebegitu protesnya padahal hak-hak juga sudah dipenuhi oleh pihak dari lapas narkotika begitu ya Pak ya. Betul. Sudah kami penuhi, Dan ada bukti kami, ada buktinya. Semuanya ada bukti kami. Secara otentik ada bukti kami. Baik, selanjutnya apa Pak yang akan dilakukan oleh pihak dari lapas sendiri? Yang akan kami lakukan pertama koordinasi dengan pihak Polres untuk penanganan masalah ini lebih lanjut. Mungkin termasuk kita akan berlaporan pengrusakan gedung bangunan yang pertama. Yang kedua kita akan melakukan koordinasi dengan pihak warga binaan. Kita akan melakukan pendekatan dengan warga binaan. Apa yang membuat mereka sehingga terlalu marah kita razia. Padahal hak mereka sudah kita penuhi. Kenapa mereka marah? Itu aja. Baik, lalu apa Pak? Apakah ada sanksi atau hukuman tambahan begitu bagi para napi-napi yang terlibat kerusuhan ini? Oh, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh proses hukum nanti. Kurang paham dari itu. Oke, berarti dipastikan tidak ada tahanan yang kabur ya Pak ya pada saat kerusuhan? Insya Allah tidak ada. Baik, dan saat ini juga sudah kondusif gitu ya Pak ya? Ya, sudah kondusif. Sekarang sedang kita pembersihan dan kita siapkan untuk pembagian makan siang, pembagian minum bagi mereka. Mungkin apa-apa yang bisa diperiksa kita bersihkan dan kita inventarisir apa-apa yang kerusakan dan apa yang terjadi. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Demikian. Baik, kalau untuk total napi sendiri Pak di lapas ini ada berapa banyak? Warga binaan di sini ada 1.069 orang hari ini, per hari ini. Berapa Pak? 1.000? 1.069. Oke. 1.069 warga binaan ini artinya sesuai dengan kapasitas dari lapas sendiri ya Pak ya? Kapasitas 300, Bu. Kenapa Pak? Kapasitas 300. Kapasitasnya hanya 300? Ya. Baik, berarti ada over capacity ya Pak ya di sini Pak? Ya. Apa itu jadi persoalan yang akan apa hal-hal yang atau solusi yang akan dilakukan terkait dengan over capacity ini juga Pak? Apakah ini salah satu juga pemicu? Saya rasa di mana-mana semua over capacity di lapas ini di Sumatera Selatan.
sepanjang sepotongnya semua over capacity. Jadi mau ditaruh di mana aja juga over capacity. Jadi kita melakukan pendekatan pada mereka. Saya sudah berikan semua apa yang harus kami lakukan sebagai pembina. Kami berikan kegiatan keagamaan, kegiatan kepribadian, olahraga, kegiatan band bahkan band kami dibakar itu. Jadi kegiatan selain itu kami fasilitasi mereka seperti artikel suspas gratis kami adakan setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari Minggu tidak kami adakan. Itu aja. Baik, lalu dengan adanya kejadian ini, apakah agenda atau kegiatan-kegiatan yang tadinya ada di dalam lapas ini akan tertunda, Pak? Misalnya sebagai pembinaan atau segala macam, apakah akan diteruskan dengan kondisi lapas yang kalau dilihat tadi cukup parah ya Pak rusaknya? Tidak terlalu parah, tidak. Mungkin 1 hari selesai, nanti kita selesaikan. Nanti kita inventarisir dengan pihak kepolisian, siapa-siapa nanti mungkin dalam dari aksi ini. Nanti kalau sudah ini kita minta petunjuk bagaimana langkah selanjutnya. Saya rasa hal seperti ini, jadi bisa kita selesai secepatnya. Baik, berarti kepolisian juga tetap berjaga ya Pak ya di lokasi? Oh, ini berjaga semua ya, alhamdulillah. Bapak Kapolres ini dekat sekali dengan saya, jadi masih di sini, Pak Dandim masih di sini, Pak Kajari masih di sini, Pak Ketua Dewan masih di sini. Apa lagi nih? Polres Lubulingga di sini. Kami Brimob masih di sini, jadi kami semua masih berkumpul di sini. Baik. Berarti saat ini kondisi sudah kondusif dan narapidana juga sudah kembali melakukan kegiatannya, begitu ya Pak ya, dan juga kepolisian juga masih terus berjaga dan kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Heru dan Pak Agung telah bergabung di Breaking News, Pak. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Pak. Siap, terima kasih. Baik, dan pemirsa itu dia tadi pernyataan dari Kalapas yang menyatakan bahwa saat ini kondisi dari lapas narkotika Muara Beliti ini sudah kondusif, di mana para napi juga sudah melakukan aktivitasnya dengan membantu pembersihan ruangan-ruangan yang rusak pasca kerusuhan, dan juga mengenai hal atau penyebab pasti dari kerusuhan ini akan segera ditindaklanjuti oleh pihak lapas, di mana tadi disebutkan bahwa ada salah satu napi yang merasa atau yang protes mengenai razia yang kerap dilakukan oleh pihak dari lapas sendiri. Sementara pihak lapas mengklaim bahwa razia ini memang sudah dilakukan sesuai prosedur yang telah atau sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu. Namun para napi ini tidak terima dan sehingga protes mengamuk dan menyebabkan kerusuhan. Dan sementara polisi juga akan terus berjaga di lokasi sampai situasi benar-benar sudah aman dan terkendali. Jalan sudah diblokade tutup, bantuan segera datang. Dan keterangan dari Kalapas Narkotika Muara Beliti tadi juga disampaikan bahwa tidak ada narapidana yang kabur saat kerusuhan. Napi-napi di dalam sementara untuk tadi disebutkan mengenai over capacity, di mana jumlah total narapidana 1065 warga binaan. Batu sudah banyak sekali yang sementara untuk tempat atau kapasitas yang disanggupi oleh lapas sendiri hanya 300, dan ini bukan menjadi pemicu utama juga terkait kerusuhan ini. Dan tidak ada korban terluka ataupun petugas yang disandra dalam kerusuhan lapas narkotika Muara Beliti ini. Tadi disampaikan juga oleh Kapolres Muskirawas AKBP Agung yang menyebutkan bahwa tidak ada kejadian sangat mencekam sekali. Tidak ada tidak ada penyanderaan ataupun korban luka yang terjadi akibat dari kerusuhan ini.
Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Breaking News akan segera kembali. Ke Breaking News, kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, di mana ini dia gambar atau visual pada saat kejadian kerusuhan pada pukul 10 pagi tadi. Ini di lapas di mana diduga ada salah satu lapas yang protes. Maksud kami salah satu narapidana yang protes mengenai adanya razia yang dilakukan oleh pihak lapas. Sehingga narapidana lain yang ada ini ikut terhasut untuk melakukan kerusuhan. Namun dipastikan tidak ada tahanan yang kabur dalam peristiwa kerusuhan Lapas Narkotika Muara Beliti ini. Bantuan segera datang. Dan ini kerusuhan yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Diduga di mana warga binaan mengamuk dan juga merusak sejumlah ruangan yang ada di dalam lapas. Batu sudah banyak sekali yang keluar, dilemparkan. Dan saat ini kondisi sudah terkendali, di mana polisi masih juga terus berjaga di area lapas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana suasana terkini di lokasi. Kita bergabung dengan rekan Sudirman yang ada di sana. Baik, Sudirman, bagaimana saat ini situasi di Lapas Narkotika Muara Beliti? Baik, mohon maaf pemirsa, sepertinya terkendala sinyal di sana. Kita coba lagi. Sudirman. Baik, sambil menunggu Sudirman terhubung kembali, pemirsa Anda bisa melihat saat ini situasi di Lapas Narkotika Muara Beliti ini sudah kondusif dan para narapidana atau warga binaan ini juga tengah melakukan pembersihan atas sejumlah ruangan yang rusak akibat kerusuhan pada pagi tadi. Dan kita akan kembali memanggil Sudirman. Sudirman, apakah bisa mendengar suara saya? Iya Mbak, bisa mendengar. Baik, silakan dengan laporan Anda, Sudirman, bagaimana kondisi saat ini di Lapas Narkotika Muara Beliti pasca kerusuhan tadi pagi? Iya, pasca kerusuhan Mbak, saat ini para napi dan juga petugas yang ada di sini sedang bersih-bersih reruntuhan atau puing-puing bangunan yang rusak, yang seperti kaca piring dan tempat-tempat yang seperti meja dibersihkan semuanya Mbak dan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Baik, ini sepertinya ini para napi yang perempuan juga ikut membantu Mbak membersihkan sisa-sisa kerusuhan tadi Mbak. Baik, berarti aktivitas sudah bisa mulai dilihat sendiri seperti ini kondisinya. Baik. Di sini juga banyak petugas keamanan, baik itu TNI, Polri, dan juga Brimob. Masih tetap mengamankan situasi di sini, Mbak. Situasinya saat ini sudah kondusif, meskipun sudah kondusif, pihak kepolisian dan TNI tetap berjaga-jaga. Baik, apakah Anda bisa mendekat atau lebih mendekat ke area atau ruangan yang rusak, memperlihatkan bagaimana kerusakan di sana, Sudirman? Oke, bisa kita ke ruangan yang rusaknya sangat parah, yaitu di ruang apa ini? Ini ada di ruang masuk ini, Mbak. Ini ruang masuk tahanan, ruang masuk lapas yang saat ini sedang dibersihkan puing-puingnya dari kerusakan oleh petugas gotong royong. Seperti apa itu? Baik. Ini yang paling parah. Apakah Anda bisa menunjukkan yang rusak terus dibersihkan?
Baik, apakah Anda bisa menunjukkan ruangan yang lain yang kerusakannya sama parahnya? Ini ruangan KPLP. Ruangan KPLP dalam kondisi rusak parah, Mbak. Ini sedang dibersihkan oleh petugas dibantu napi. Baik, ada berapa ruangan yang rusak, Sudirman? Kalau di sini ada 2 ruangan, Mbak. Ini ruangan KPLP dan ruangan kaur umum. Kaur umum. Nah, ini ruangan kaur umum posisinya di sini sangat rusak parah. Baik. Untuk data-data, di sini juga kondisinya mata masih perih, Mbak. Masih perih. Karena ini habis ditembak dengan asap gas air mata oleh pihak kepolisian yang berguna untuk mengamankan para napi yang sedang marah. baik, Kondisinya sangat perih di sini, Mbak. baik. Rekan Sudirman, untuk mengenai ruangan yang rusak ini, apakah ada data-data atau file-file yang penting yang sekiranya juga rusak atau sebelumnya dapat diamankan? Sejauh ini, Mbak, saat ditanyain ke Kalapas belum bisa memberikan keterangan karena masih didata, Mbak. Apa saja yang hilang mungkin itu belum bisa diinformasikan, kata beliau. Baik, baik. Sudirman, kami tadi mendapatkan informasi bahwa ada Ustadz Abdul Somad katanya yang sempat terjebak di sana. Apakah benar? Apa, Mbak? Tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada Ustadz Abdul Somad yang akan memberikan ceramah sempat terjebak di dalam lapas. Apakah benar? Mohon maaf, Mbak, itu memang benar, Mbak. Tadi akan ada Ustadz yang akan memberikan ceramah. Namun itu bukan Ustadz Abdul Somad. Ustadz tersebut merupakan Ustadz lokal yang ada di Kabupaten Musirawas, Mbak. Baik. Memang biasanya beliau sering memberikan pengarahan atau ceramah kepada para narapidana, Mbak, di lapas narkotika ini. Baik, jadi bukan Ustadz Abdul Somad yang akan memberikan ceramah begitu ya? Setahu saya bukan Ustadz Abdul Somad, namun Ustadz lokal yang ada di Kabupaten Musirawas ini, Mbak. Baik, lalu ini apa yang Anda tunjukkan saat ini? Ini apa ini? Ini ruang pemeriksaan, Mbak. Ruang pemeriksaan napi yang juga dirusak oleh ini tahanan lapas yang juga turut dirusak oleh napi-napi tersebut, Mbak. Baik, lalu untuk napi yang membuat ricuh, begitu salah satu napi yang memicu kerusuhan ini yang menjadi provokator, yang tadi protes, apakah ikut melakukan bersih-bersih atau diamankan? Untuk posisi napi yang melakukan kerusuhan, Mbak, ini dari informasi petugas lapas sudah dimasukkan ke dalam sel khusus, Mbak. Sel khusus yang ada di lapas ini, Mbak. Mereka diamankan dan akan diperiksa lebih lanjut. Baik, ada berapa napi yang diamankan? Pak, napi yang diamankan tadi sebenarnya berapa? Itu sekitar 30-an. Nah itu tidak juga karena yang masuk tadi tidak brimob. Langsung turun. Terima kasih, Dok. Baik, Dari informasi petugas lapas, Mbak, yang napi yang diamankan itu jumlahnya puluhan, Mbak. Tadi petugas Brimob bersama Polres Musirawas dan Polres Lubuk Linggau juga dan Kodim 0406 memasukkan mereka ke dalam lapas khusus dan Baik. akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbak. berarti mereka yang Jumlahnya terlibat. ada puluhan. Baik, berarti mereka yang terlibat kerusuhan dimasukkan ke dalam sel khusus begitu ya. Ada sekitar 30 napi begitu ya. Baik, Iya, sekitar itu, Mbak. Mohon bantuannya. ya pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis siang. Sejumlah narapidana dikabarkan menguasai seluruh ruangan dalam lapas.
Para napi mengaku merasa ditindas selama menjalani hukuman. Napi juga melempari batu dari dalam dan terlihat kepulan asap dari dalam kompleks lapas. Akibat kerusuhan, beberapa fasilitas seperti kaca jendela juga pecah. Beberapa ruangan juga rusak parah, salah satunya ruangan masuk lapas serta ruangan kepala lapas. Dan untuk mengendalikan situasi, ratusan personel Polri dan TNI diterjunkan ke lokasi dengan kendaraan taktis milik Brimob hingga water cannon. Malam. Ya, Raja HP kan? Raja HP. Mau berontak, keluar. Mohon bantuannya. Rồi mà thế mà ơi. Chậm. Kemarin ya, dari pagi. Kemarin. Pagi kok malam. Malam. Ya, Raja HP kan? Raja HP. Polisi sudah banyak yang mundur ini di lapas narkotika Muara Beliti. Kejadian sangat mencekam sekali. Para napi mau berontak, keluar. Jalan sudah diblokade tutup, bantuan segera datang. Ada tutup yang TPK. Suasana sangat mencekam sekali. Diduga napi-napi di dalam LP narkoba sudah mengambil alih para petugas yang ada di dalam. Dan mereka sudah siap-siap keluar. Batu sudah banyak sekali yang keluar. Dilemparkan. Itu nopi. Mau berontak, keluar. Mohon bantuannya. Rồi mà thế mà ơi.
Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana situasi di Lapas Narkotika Muara Beliti yang saat ini kondisinya diinformasikan sudah kondusif, di mana puluhan warga binaan ataupun narapidana sedang melakukan pembersihan di area lapas pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis siang tadi. Nah, sejumlah polisi, TNI ini juga masih terus berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi dan area lapas, dan sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada tahanan yang kabur saat kerusuhan serta tidak ada korban luka akibat kerusuhan yang terjadi. Sementara kerusuhan terjadi pada saat razia ponsel dan narkoba yang dilakukan di lapas kelas 2A Narkotika Muara Beliti. Para napi mau berontak. Napi merasa atau napi mengamuk, merasa tidak puas atas razia atau tidak terima dengan razia yang dilakukan oleh pihak dari lapas. Sementara ada 30 napi warga binaan yang ditempatkan di tahanan khusus yang tadi menjadi provokator pada saat kerusuhan. Sementara penyelidikan juga terus dilakukan mengenai 30 napi ini. Apakah nantinya akan diberikan sanksi tambahan diduga atau apa yang akan atau hukuman apa yang akan diberikan, ini masih diselidiki oleh pihak lapas. Sementara pihak lapas juga tadi sudah mengkonfirmasi tidak ada pungli yang dilakukan, hanya razia rutin yang dilakukan di lapas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun ini mendapat penolakan dari para narapidana yang merasa terlalu sering razia. Namun pihak lapas mengklaim bahwa telah memenuhi hak-hak para warga binaan dengan menyiapkan 24 handphone untuk para narapidana berkomunikasi dengan keluarga. Dan saat ini seperti yang Anda lihat di televisi, pemirsa, di layar kaca Anda, saat ini warga binaan masih terus membersihkan area lapas pasca kerusuhan tadi. Dan tadi dikabarkan juga ada beberapa ruangan yang rusak parah, cukup parah kerusakannya, yaitu di ruangan salah satunya ruangan kepala lapas dan juga di pintu masuk lapas yang ada di depan. Dan ini dia situasi di lapangan di tengah lapas, dan para napi juga masih terus bersih-bersih. Sementara keadaan di sana juga sudah kondusif. Penyelidikan juga masih terus berlangsung mengenai penyebab dari kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti. Di mana pada siang tadi, pemirsa, suasana mencekam sempat terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti. Itu sekitar pukul 9.30, di mana ratusan warga binaan yang ada di dalam lapas membuat kericuhan dan melakukan aksi pelemparan batu hingga perusakan fasilitas lapas. Pada saat itu petugas lapas langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI dan melakukan penjagaan ketat di halaman depan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, termasuk menempatkan mobil barakuda, water cannon, dan ambulans. Sudah diblokade tutup, bantuan segera datang. Sempat diberitakan atau diinformasikan mengenai
Ustadz Abdul Somad yang sempat terjebak. Namun tadi tim kami mengkonfirmasi bahwa hanya ada ustadz lokal yang akan memberikan kegiatan atau memberikan ceramah di kegiatan keagamaan yang ada di lapas yang sempat terjebak, yang memang sudah rutin dilakukan oleh ustadz tersebut. Dan sekitar pukul 11 tadi kondisi sudah berangsur kondusif setelah petugas gabungan dari kepolisian dan TNI masuk dan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan yang ada di dalam lapas. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini.